syukuri kita diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama di kelas 7E. Kemudian keadaan kelas di 7E alhamdulillah sudah bersih, sudah rapi sehingga kalian nyaman dalam belajar nantinya. Bu Guru akan menanyakan bagaimana perasaan kalian pagi ini ketika sudah ada kegiatan tadi membersihkan lingkungan sekolah. Masih semangat, capek atau bagaimana? Semangat ya. Coba saya cek dulu. Bagaimana kabar murid-muridku hari ini? Baik, sehat, semangat, keras, luar biasa. Alhamdulillah. Ya anak-anak, sebelum kita ke bagian materi berikutnya, kita review dulu untuk pembelajaran yang kemarin. Review pembelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang teks deskripsi. Ada pengertian dari teks deskripsi di sini, yaitu teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek dengan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang nyata, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan apa yang dilukiskan oleh penulisnya. Itu adalah ciri dari pengertian teks deskripsi. Yang berikutnya cirinya ada 4 ya di sini. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan, tempat atau suasana tertentu. Kemarin kita sudah menggambarkan tentang keadaan lingkungan sekolah kita. Yang kedua, melibatkan panca indera. Panca indera apa yang kita punyai? Ada pendengaran, ada penglihatan, ada penciuman, pengecap, kemudian peraba. Peraba itu kulit yang mampu merasakan untuk menggambarkan objek tersebut. Yang ketiga, tujuan dari teks deskripsi itu apa? Agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Ketika temanmu atau kalian bercerita tentang keadaan sekolah kita, aku sekarang sekolah di SMP Negeri 2 Kuku. Ada 15 kelas di dalamnya. Kemudian ada lab komputer yang berada di lantai 2. Kalian menggambarkan keadaan yang berada di sekolah kalian. Nanti teman kalian itu walaupun tidak ke sini, mereka sudah mempunyai gambaran. Oh, nek lantai 2 berarti ya seperti itu kurang lebih bentuknya. Yang terakhir cirinya adalah objek yang digambarkan itu bisa mulai dari warnanya, bisa dari ukuran, bentuk ataupun keadaan objek secara terperinci. Itu ciri teks deskripsi. Yang berikutnya adalah tentang kata konkret. Ada kata konkret, ada kalimat perincian, ada majas personifikasi. Kata konkret itu yang mudah dicerna oleh kita, bisa kita lihat secara langsung. Kira-kira contohnya apa? Benda konkret yang ada di kelas ini, yang nyata. Meja kita. Selain meja apa lagi? Rumah. Ya. Satu lagi apa kira-kira? Buku, kursi dan lain sebagainya. Kalimat perincian, kalimat melukiskan bagian-bagian yang penting saja, yang detail. Dan terakhir, majas personifikasi, mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti kita. Apa yang kita punya akan ada di majas tersebut. Contohnya, pensil itu benda mati ya, tapi dibuat dalam sebuah kalimat seolah-olah pensil itu mempunyai apa yang kita punya. Ya, pensil itu menari-nari di atas kertas. Berarti pensil mempunyai apa ini? Tangan, ya, kaki dan badan. Itu adalah review pembelajaran kita yang kemarin. Kemudian ada game tentang review pembelajaran kita. Game-nya adalah Bu Betty nanti mempunyai pesawat terbang yang dari kertas. Kemudian di dalamnya ada tertuliskan pertanyaan tentang review pembelajaran kemarin yang sudah dijelaskan Bu Betty tadi. Nanti ketika kalian pesawatnya diterbangkan oleh Bu Betty menimpa pada diri kalian, berarti anak tersebutlah yang wajib untuk menjawab atas pertanyaan yang ada di pesawat terbang tersebut. Paham ya anak-anak? Paham. Ada kurang lebih 4 pesawat ya. Sudah siap ya untuk menerima pesawat yang akan terbang ke angkasa mengenai kalian ya? Siap ya? Jadi nanti apabila pesawat ini berada di
yang berhak menjawab adalah yang posisi duduknya sebelah kiri. Ya, silakan diambil kamu berarti yang menjawab. Dibaca soalnya kemudian dijawab. Dibuka di atas meja. Yang keras membacanya. Pertanyaannya adalah buatlah contoh majas personifikasi. Majas personifikasi ya. Silakan dijawab Mas. Yang adalah matahari tersenyum indah. Matahari tersenyum indah. Berarti matahari seolah-olah mempunyai apa ini? Mempunyai mulut, mempunyai bibir. Betul tidak ini? Betul. Ya, terima kasih Mas Yahya. Berikutnya sekarang pesawat yang kedua. Ya, silakan Mas Roza. Ya, silakan diambil. Dibaca dengan berdiri Mas Roza. Teks yang menggambarkan atau melukiskan objek secara rinci disebut Teks apa Mas Roza? teks deskripsi. Iya, teks deskripsi. Pesawat yang ketiga, Bu Betty sebenarnya mau mengarah ke bagian cewek ini, tapi terbangnya ke sana. Oh iya, alhamdulillah. Ya Mbak, siapa yang ngambil nih? Belakang diambil ke pesawat. Mbak Dania. Ya, diambil. Dibaca dengan berdiri untuk bagian pertanyaannya yang keras biar teman yang lain mendengarkannya. Tujuan, betul. Satu kali lagi pesawatnya untuk mereview pembelajaran yang kemarin. Ya, silakan Mas biar dibaca dengan keras. Contoh kata depan. Saya sedang belajar di Iya, saya sedang belajar di kelas. Kata depannya ini apa? Di, ya. Kata depan yang ada di, ke, dari, dan ada. Saya sedang belajar di kelas. Berarti kata depannya adalah bagian di. Kita lanjutkan untuk pembelajaran yang berikutnya. Nah, di sini nanti materinya adalah tentang hal yang baru yang selanjutnya yang kemarin. Tujuan pembelajarannya, Bu Betty sampaikan dulu. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyajikan teks deskripsi dengan baik melalui latihan menyunting penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda koma, serta kata depan dalam kalimat yang tepat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan berlatih menjelaskan objek kesukaan dengan baik sesuai dengan konteks dan pembaca. Nah, kemarin kita sudah memetakan tentang minat belajar kalian ya. Itu sudah Bu Betty tulis, kemudian nama siapa saja dengan kelompok sesuai dengan minat yang kalian inginkan. Nah, sebelum belajar, biar kalian lebih semangat lagi, biar tadi habis kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah kita, biar lebih fokus lagi belajarnya, kita ice breaking dulu sebentar. Semuanya silakan anak-anak berdiri. Ya, ice breaking ini sudah pernah kita gunakan ya waktu pembelajaran Bu Betty. Silakan kalian berpelukan dengan teman meja kalian. Ya, berpelukan. Ya, yang erat ya biar tidak terlepas teman. Siap anak-anak untuk ice breaking? Siap. Oke, kita mulai. Tepuk antonim ya. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Saya sudah tahu. Depan, depan, depan.
digunakan pada saat kalian kelas 7 saja. Akan bermanfaat sampai kalian nanti dewasa bahkan tua. Contohnya seperti apa? Contohnya kita mempelajari tentang tanda baca, huruf kapital, kata depan. Kelas 8 nanti masih akan berguna. Kelas 9, tingkat SMA ataupun SMK. Tidak hanya pembelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga pembelajaran mata pelajaran yang lain. Misalnya tentang PKN, PS, IPA, dan lain sebagainya, kan menulis, mencatat. Pasti semuanya ada tanda baca yang harus kalian perhatikan. Jadi, pembelajaran tentang kebahasaan hari ini nanti bermanfaat tidak hanya di hari ini saja, sampai di seterusnya dan semua mata pelajaran. Yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai awal kalimat. Pasti menggunakan huruf kapital. Hari ini saya sedang belajar bahasa Indonesia di kelas 7E. Hanya kapital. Yang kedua sebagai nama orang. Nama orang itu walaupun di tengah ditulis dengan huruf kapital. Kemarin Tio naik sepeda bersama kakaknya. Ada kata Tio nama orang walaupun di tengah ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar? Kapital. Yang ketiga dalam ketikan langsung. Kemudian nama agama, kitab suci, nama Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Kata ganti untuk Tuhan contohnya apa? Kita harus menyembah kepadanya. Nya di sini mengacu pada Tuhan. Yang berikutnya kita gunakan untuk nama gelar kehormatan, keturunan, kemudian keagamaan, gelar akademik. Contoh Sultan Hasanuddin, Raja Ageng Kartini, kemudian ada Ajeng Sarjana Pendidikan misalnya. Berarti S-nya juga harus awal kapital. Yang berikutnya digunakan sebagai nama jabatan, pangkat, suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Saya lanjutkan dulu untuk tanda baca yang berikutnya adalah tanda koma. Tanda koma digunakan antar unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Kemudian sebagai kata penghubung. Contohnya ada kata penghubung tetapi sedangkan. Nah sebelum ke berikutnya, sebelum kata penghubung tersebut harus dibutuhkan tanda koma terlebih dahulu. Yang berikutnya ada kata hubung untuk ungkapan antar kalimat. Contohnya seperti apa? Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Yang terakhir digunakan sebelum atau sesudah kata seru. Kata seru itu contohnya ja, wah, amboy, kemudian aduh, dan hai. Berikutnya adalah tentang kata depan di, ke, dari, dan pada. Ini sudah pernah disinggung Bu Betty di pembelajaran sebelumnya ya. Pasti masih ingat ada kata depan di. Contohnya siswa kelas 7 sedang belajar di perpustakaan. Untuk kata depan penulisannya dipisah atau digandeng? Coba dijawab Mbak Aska. Dipisah atau digandeng untuk penulisan kata depan? Bisa. Ya, dipisah. Dipisah karena menunjukkan dua hal, yaitu menunjukkan sebuah tempat dan menunjukkan sebuah waktu. Yang kedua mereka akan pergi ke toko buku untuk membeli buku fiksi. Penulisannya juga dipisah karena toko buku menunjukkan sebuah tempat atau waktu. Tempat. Yang ketiga dari para siswa selesai belajar dari Museum Manusia Purba Sangiran. Ada kata dari. Pada pagi ini cuaca sangat cerah. Jadi dengan disimpulkan bahwa kata depan itu penulisan harus dipisah dengan kata yang mengikuti karena menunjukkan sebuah tempat atau waktu. Nah ini yang bagian terakhir, langkah menulis dari teks deskripsi. Langkah-langkahnya tidak boleh diacak ya. Langkah-langkahnya harus secara urut. Langkah yang pertama adalah menentukan tema dan topiknya dulu. Kalian akan menulis teks deskripsi tentang apa? Misalnya tentang lingkungan sekolah, berarti kamu harus menentukan temanya nanti apa di bagian lingkungan kebersihan sekolah. Yang kedua menentukan tujuannya. Tujuan yang ingin kalian capai nanti apa ketika menulis teks deskripsi yang sudah kamu tentukan temanya tadi.
Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Bahannya bisa dari kalian melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekolah kita, ataupun dari sumber pustaka, dari buku-buku boleh, dari internet juga boleh. Yang keempat, kerangka karangannya harus kamu tulis dulu. Pendahuluannya seperti apa, temanya apa, tujuannya tadi seperti apa. Dan yang terakhir, menyusun dan menyajikan kalimat deskriptif. Dalam menyusun ini berarti kalian harus memperhatikan tanda baca yang ada pada teks deskripsi tadi. Nah, sekarang di sini ada bagian tentang materi yang sudah Bu Betty sampaikan tadi. Bagaimana anak-anak tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Adakah hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum mengerti? Ya, silakan Mbak Afifah. Saya belum paham. Iya, kata depan di. Terima kasih ya Mbak Afifah sudah berani bertanya karena belum jelas ya. Kata depan di. Kata depan di ini penulisannya harus dipisah dengan kata yang mengikuti. Mengapa ini dipisah penulisannya? Karena menunjukkan sebuah waktu dan menunjukkan sebuah tempat. Perbedaannya seperti apa Bu kalau yang tidak menunjukkan waktu, tidak menunjukkan tempat? Contoh yang menunjukkan waktu. Saya sedang belajar di kelas. Nah, karena menunjukkan waktu pada kata kelas ini berarti harus dipisah penulisannya. Yang tidak dipisah contohnya seperti apa? Yang tidak menunjukkan waktu, tidak menunjukkan sebuah tempat. Contohnya, roti itu sudah dimakan oleh adik. Makan termasuk tempat tidak? Termasuk waktu tidak? Karena tidak termasuk keduanya, maka penulisannya digandeng dan tidak termasuk kata depan. Paham belum Mbak Afifah? Paham ya? Ada yang lain yang ingin bertanya lagi yang belum jelas? Ada bagian huruf kapital Bu. Jika ada kata kecamatan Kuku, bagaimana penulisan huruf kapitalnya Bu? Jika ada Kata kecamatan Kuku. kecamatan Ruko ya. Kira-kira yang kapital huruf apa saja yang di sini? Saya tulis dulu. Kecamatan Ruko. Yang kapital huruf K saja ataupun W juga kapital. Ada yang paham? Ada yang bisa membantu Ibu Betty untuk menjawab? Jadi kalau menunjukkan letak geografis tidak hanya pada kata hurufnya saja yang kapital, tidak hanya nama tempatnya saja yang kapital, tapi huruf K di sini juga termasuk huruf kapital, kecuali dia sekarang berada di Kuku. Tidak ada kata kecamatan, hanya ini kecil amat. Dia sekarang berada di kecamatan. Kecamatannya kapital atau kecil? Kecil. Kecil karena tidak diikuti nama Kuku. Tetapi kalau diikuti nama Kuku, kecamatan K-nya ikut kapital, Kuku P-nya ikut kapital. Bagaimana Mas Tiu? Sudah paham? Sudah ada yang lagi yang lain? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita sekarang melanjutkan yang pertanyaan pemantik. Bu Betty punya 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, tanda baca apa saja yang Ananda temukan dalam teks deskripsi yang sudah pernah kalian baca. Yang kedua, sebentar ya, Mas, kata depan apa saja yang Ananda temukan dalam teks deskripsi yang pernah dibaca. Ketiga, tahukah Ananda bahwa orang lain kadang mengenali kita dari benda-benda yang kita sukai? Lantas barang apa yang kamu suka? Ya, silakan Mas Rehan tadi tunjuk jari akan menjawab. Ya, silakan Mas Rehan. Yang pertama 2, 3 langsung ya. 1, 2, 3 ya silakan. Yang pertama koma dan titik. Tanda koma dan titik, betul. Yang kedua apa? Pada. Di, ke, dari dan pada, betul lagi. Yang ketiga, benda kesukaan berarti. Benda kesukaan Mas Rehan apa kira-kira? Gula. Ya. Masing-masing anak mempunyai benda kesukaan yang berbeda, itu ada. Kalau yang cewek mungkin kebanyakan tidak gula, bisa boneka, bisa bunga ataupun hal yang lain. Ada lagi yang ingin menjawab? Cukup ya? Cukup berarti yang berikutnya adalah tentang mengelompokkan pada pertemuan yang
sukai atau yang sesuai dengan minat kalian masing-masing. Kemarin sudah Bu Betty berikan pemilihan ya tentang minat kalian menginginkan atau menyukai objek yang mana. Kemarin ada 3 objek. Karena kemarin ada 3 objek, seharusnya 3 kelompok, tetapi ada 1 tempat wisata itu yang cukup banyak yang peminatnya, maka bagian tempat wisata dibagi menjadi 2 kelompok. Masih ingat ya kelompoknya? Silakan anak-anak untuk membentuk kelompoknya sesuai dengan minat yang kalian tulis kemarin. Silakan mulai dari sekarang. Jadi silakan duduk di tempat masing-masing sesuai dengan minat kalian yang sudah kalian pilih kemarin. Di sini Bu Betty mempunyai 4 amplop. Namanya di sini adalah amplop pintar ya. Amplop pintar di dalam yang ini nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan nanti kalian bisa diwarnai kemudian ditempel gambar-gambar yang bersangkutan, gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang kalian deskripsikan di sini nanti. Ya, akan saya bagi amplop pintarnya berdasarkan kelompok minat masing-masing. Tempat wisata ya, tempat wisata 1, tempat wisata 2, tempat sejarah. Yang di sini adalah seni daerah. Silakan dibuka, kemudian dicermati dulu perintah-perintahnya.
Jadwal hari keempat jadwal peringatan hari ini adalah kelas 8A B C dan kelas 9 C 2C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung ke negeri di atas awan, terdapat kata depan, huruf kapital, dan tanda baca koma. Ya, berikutnya. Para British Malaysia. Salah satu adalah wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parang British. Tempatnya Pantai Parang British berada di Kecamatan Sretak, Batu, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parang British sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa terlihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjadi semburan ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Matahari seolah-olah masuk ke dalam hamburan air laut. Ada yang ditanyakan? Teman? Ya. Ada baca apa saja yang ditemukan pada deskripsi yang didiskusikan di ujung Pantai Parang British? Tanda koma titik huruf kapital kata depan. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang Objek apa saja yang didiskusikan Pantai Parang British? Tebing-tebing tinggi, ombak, pasir, andong itu saja yang kami diskusikan. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok tempat wisata. Kalau sudah nanti ditempel di sebelah sana ya Mas ya, dekat tempat duduk kelompok kalian. Tapi nanti dulu biar kelompok 2 silakan maju ke bagian tempat wisata. Yang bawah dipegang tangan. Ya silakan presentasi untuk kelompok tempat wisata 2 yang lain memperhatikan nanti bisa menanggapi kalau ada hal yang ingin ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berkunjung ke negeri di atas awan, terdapat kata depan, huruf kapital, dan tanda baca. Mangu terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ada destinasi wisata yang memikat dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Kawasan ini terkenal dengan udaranya yang sejuk, pemandangan alam yang mempesona, dan berbagai objek wisata menarik yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Mangu adalah destinasi wisata yang sempurna bagi pencinta alam dan petualang. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ya, silakan. Apakah kata depan didiskusikan pada kelompok teman-teman? Jika ada, kata apa saja yang ada di dalamnya? Ada, yaitu kata di Kabupaten Tawangmangu dari tebing. Ya. Ada lagi? Pemilihan dari sesuatu yang dibawa oleh seorang wisatawan ke rumahnya untuk kenang-kenangan. Ada lagi teman-teman? Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tempat wisata. Kelompok yang berikutnya yang presentasi adalah kelompok tempat sejarah. Silakan untuk maju ke depan. Dua saja yang nempel ya, yang atas saja.
Luga negeri di atas awan terdapat kata depan huruf kapital dan tanda baca koma. Museum Sangiran terletak di Sragen, Jawa Tengah. Museum Sangiran memiliki koleksi yang mengungkap sejarah manusia. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Apa seni yang mencolok di daerah kita, terutama tempat kita kumpul? Kemudian apakah kamu bisa ikut praktik di dalamnya? Sama kita yang di Purko apa? Seni. Dari yang menarik kami dapat belajar sejarah Sangiran lebih mendalam. Ada lagi yang ingin bertanya? Hal yang menarik yang kalian temukan ketika berdiskusi tentang tempat sejarah. Hal yang menarik diulangi. Hal menariknya kami dapat belajar sejarah Sangiran. Sudah, jika tidak ada, mohon maaf atas salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir adalah kelompok seni daerah. Ya, silakan nanti dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok seni daerah ingin memperkenalkan hasil diskusi kami. Luga negeri di atas awan terdapat kata depan huruf kapital dan tanda baca koma. Seni daerah di Jawa Tengah adalah cerminan yang luar biasa dari warisan budaya yang kaya di wilayah ini. Salah satu seni yang paling mencolok adalah seni wayang kulit, pertunjukan bayangan tradisional yang menggabungkan seni lukis, musik, gamelan, dan cerita epik dari mitologi Hindu dan Ramayana. Sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan cerita mitologis kepada masyarakat. Ada yang ingin ditanyakan? Seni daerah yang masih ada di tempat tinggalmu apa saja? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok seni? Tidak ada, langsung saja. Oh ada ya, silakan. Apa seni yang mencolok di daerah kita, terutama Taman Kita Progo? Seni batik, saya bisa ikut praktek di dalamnya, misalnya ikut membatik atau juga menjahit batik tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk tiga kelompok menempel hasil diskusi kalian ini di tembok terdekat. Per kelompok jangan dulu, kelompok yang ini dulu biar tidak ribut. Silakan.
Ya. Cara menulis teks deskripsi harus lembut. Ya, terima kasih Mbak Asna. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Asna tadi, ada tanda baca meliputi tanda baca koma, titik, kemudian kata depan, kata komplit, kalimat perincian, yang terakhir majas personifikasi, serta menulis teks deskripsi secara runtut. Ya, nanti ada refleksi untuk kalian. Nanti bisa diisi hasil refleksi ini di kertas ini akan Ibu bagikan. Itu untuk yang refleksi 1. Ya, berapa anak? 1, 2, 3. Udah bagi 1. Ada berapa? Kalau refleksinya diisi dengan cara berkaitan, itu berdasarkan kalian loh ya, tidak harus sama dengan temanmu. Misalnya saya sudah dapat menyuntik teks deskripsi dari penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Apabila kalian sudah bisa, berarti dicetak pada bagian yang sudah bisa. Apabila kalian perlu belajar lagi, belum mengerti sepenuhnya, berarti kamu cetak pada bagian yang perlu belajar lagi. Masing-masing anak mungkin jawabannya tidak harus sama ya, sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Ya, kalau sudah sekarang bisa dikumpulkan per kelompok saja. Ya, masih kurang? Seni daerah. Ya, sudah semua ya, bagian refleksi diri sudah mengumpulkan semua. Ada yang tertinggal belum mengumpulkan? Sudah ya. Sekarang kita ke yang terakhir, refleksi yang terakhir, refleksi yang kedua. Setelah kalian mempelajari tentang materi kebahasaan teks deskripsi dan menulis teks deskripsi, pengalaman apa yang kalian dapatkan hari ini? Yang kedua, apa yang akan kalian lakukan dalam menerapkan materi pembelajaran ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan refleksinya? Ya, silakan Mbak. Ya. Ya, berikutnya siapa lagi? Mbak Natasha. Saya lebih mengerti tentang kebahasaan yang ada pada teks deskripsi. Lebih mengerti ya?